Didahului sebagai fiil apabila bergandengan dengan ta'ut ta'nitsi as-sakinah. At-ta'ut ta'nits as-sakinah. Ta'ut ta'nits as-sakinah itu artinya ta yang sukun. Ta yang sukun yang menunjukkan perempuan. Paham ya? Bagi yang baru belajar, ya, ta ta'nits as-sakinah maksudnya adalah ta sukun. Kalau ada ta sukun di akhirnya, misalnya suatu kata di akhirnya ada ta sukun, berarti kita hukumi kata itu sebagai fi'il, bukan isim, bukan harf. Dipahami ya? Nah, contoh, lihat contohnya supaya lebih jelas. Wa qalat al-yahudu. Wa qalat al-yahudu. Ya. Qala itu fi'il karena diakhiri oleh ta tanis sakinah, ta sukun yang menunjukkan perempuan. Baik, hanya saja ayat ini dalam Al-Quran dibaca qolatil yahudu, qolatil yahudu. Tapi kasrohnya itu kasroh darurat namanya. Asalnya qolat apa? Al yahudu. Sukun kemudian yahudu. Soalnya begini ya, tulisan disukun. Tapi karena darurat ketemu dua sukun, yang mana dalam bahasa Arab tidak boleh ketemu dua sukun, maka diharokati di sini karena darurat. Tapi asal harokatnya sukun ya. Baik. Wa qaddat qamisahu. Wa qaddat qamisahu. Ini yang di dalam kurung semua itu saya ambil dari ayat Al-Quran. Qaddat qamisahu. Qadda itu fi'il karena ada ta sukun di akhirnya, ya kan? Qaddat. Yang menunjukkan qaddanya itu adalah fi'il. Contoh lain, fasodaqat. Nah, lihat yang dicetak biru, sodaqah. Sodaqah adalah fi'il karena diakhiri oleh ta tanis, ta sukun. Wa huwa minal kadhibin. Matat hindun. Mata fi'il karena diakhiri oleh ta sukun. Contoh di bawah, contoh lain. Waja'at sakratul maut. Ja'a itu adalah fi'il karena diakhiri oleh ta sukun. Wa in kanat wahidatan falahan nis. Ya, kana adalah fi'il. Ya, kana adalah fi'il. Bahkan bagi yang pernah belajar, kana itu dan saudarinya, bagi yang pernah belajar, kana dan saudarinya seluruhnya adalah apa? Fi'il. Kana dan saudarinya. Pernah dengar ya? Kana apalagi saudarinya? Laisa, ya, asbaha, dhalla dan seterusnya. Baik. Kana itu fi'il karena diakhiri ta tanis di sini. Contoh lain, qad qamat as-salatu. Qad qamat as-salatu. Qoma itu adalah fi'il karena diakhiri oleh ta sukun, ta tanis as-sakinah. Jelas ya? Baik, itu dua tanda untuk fi'il. Tanda pertama berada di awal, tanda yang kedua berada di akhir. Nah, hanya saja tanda yang pertama ada beberapa tadi, qad, lan, saufa, sin. Kemudian tanda yang kedua yang berada di akhir yaitu ta tanis sakinah. Nah, sehingga tatkala kita mendapati salah satu dari tanda-tanda di atas pada sebuah kata, maka kita bisa menghukumi kata tersebut sebagai fi'il. Yang penting ada tanda yang tadi, apakah itu kode di awalnya atau lam atau lan atau saufa atau sin atau diakhiri oleh ta tanis, ta sukun, maka kita hukumi kata tersebut sebagai fi'il, bukan isim dan bukan pula harf. Kemudian yang terakhir untuk malam ini yaitu harf. Nah, bagaimana caranya kita ketahui harf? Kalau isim kan berapa tandanya tadi? 4. Kita bisa tahu ini isim, suatu kata itu isim kalau ada salah satu dari tanda yang 4 tadi. Kemudian fi'il secara umum ada 2. Ada yang berada di awal, ada yang berada di akhir. Walaupun kalau kita rinci banyak tadi ya. Tapi kalau secara umum ada 2. Baik, kapan kita dapati tanda-tanda fi'il, maka kita hukumi kata tersebut sebagai fi'il. Kalau harf bagaimana caranya mengetahui satu kata itu adalah harf? Ya, perhatikan di situ. Adapun harf, adapun huruf atau harf, maka dia adalah kata yang tidak cocok dimasuki
tanda-tanda isim dan tidak cocok dimasuki tanda-tanda fiil. Kalau satu kata tidak bisa dimasuki tanda-tanda isim yang 4 tadi dan tidak pula cocok dimasuki oleh tanda-tanda fiil yang kita sebutkan barusan, maka berarti dia harf. Huruf itu salah satu cirinya dia kurang dari 3 huruf, kebanyakannya. Paham ya? Jadi suatu kata bisa dihukumi sebagai harf, kebanyakannya kalau dia kurang dari 3 huruf, misalnya 2 huruf atau 1 huruf, ya.